Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Ibu Eko Purwanti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Strategi dan Pengelolaan Pembelajaran, serta kepada seluruh teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Devi Septiani, dengan NIM 1401 421325. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Suryanggono dengan NIM 140 142 1323. Dan saya Siti Aminatun dengan NIM 140 142 1324. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi terkait media pembelajaran. Nah, di sini kami mempunyai 4 topik utama yang akan kami bahas. Di antaranya adalah media pembelajaran elektronik, pembelajaran berbasis komputer, media pembelajaran cetak, serta media pembelajaran digital. 1. Media pembelajaran elektronik. Media pembelajaran elektronik merupakan suatu media pembelajaran yang membantu guru dalam penyampaian materi serta membantu peserta didik dalam memahami kompetensi melalui suatu media elektronik. Di sini saya akan menyampaikan salah satu media elektronik yang digunakan sebagai media pembelajaran. Salah satunya yaitu televisi. Televisi merupakan jendela dunia. Sebagai media pembelajaran, televisi mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama adalah televisi mampu menampilkan berbagai audiovisual. Yang kedua, televisi mampu menampilkan kehidupan secara nyata. Yang ketiga, televisi mampu menampilkan contoh figur-figur yang baik. Yang keempat, televisi mampu mendorong siswa untuk melihat peluang yang ada dalam dirinya. Yang kelima, televisi menyajikan program yang dapat dipahami oleh peserta didik sesuai dengan tingkatan usianya. Yang keenam, televisi menghemat waktu guru dan peserta didik. Yang terakhir adalah televisi mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam proses pembelajaran. Namun di samping itu, televisi juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya adalah sifatnya satu arah. Kemudian, jadwal siaran antara televisi dan jadwal pembelajaran tidak bisa disesuaikan. Yang ketiga, program yang ada di dalam televisi di luar kontrol guru. Yang keempat, peserta didik sulit memahami materi yang disampaikan di dalam televisi. Dan yang terakhir, guru tidak bisa merevisi apa yang telah disampaikan di dalam tayangan televisi. Oleh karena itu, televisi sebagai media pembelajaran harus memenuhi beberapa prinsip. Di antaranya adalah yang pertama, relevan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, meningkatkan motivasi dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, sesuai dengan isi pembelajaran dan mudah digunakan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru terampil mengoperasikan dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer dimulai karena adanya ide-ide dari para ahli yang menginginkan suatu perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan proses belajar dengan menerapkan prinsip-prinsip disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis komputer adalah suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran secara langsung kepada peserta didik, agar peserta didik tidak merasa bosan dan termotivasi dalam pembelajaran di kelas dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang telah diprogramkan ke dalam sistem komputer oleh guru. Dalam pembelajaran berbasis komputer terdapat 4 model. Yang pertama yaitu model drills, yang kedua model tutorial, yang ketiga model simulasi, dan yang keempat yaitu model instruction games. Yang pertama yaitu model drills. Model drills merupakan suatu sistem pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik terhadap materi atau bahan ajar yang telah diberikan. Melalui model ini, peserta didik akan ditanamkan suatu kebiasaan dalam bentuk latihan.
latihan yang dijalankan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Tujuan dari model drills ini yaitu untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik melalui penciptaan tiruan-tiruan pengalaman yang mendekati keadaan sebenarnya. Adapun tahapan dalam model drills ini yaitu yang pertama, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal. Yang kedua, peserta didik mengerjakan latihan soal. Yang ketiga, program akan merekam jawaban dari peserta didik. Kemudian jawaban peserta didik akan dievaluasi oleh program. Kemudian dan setelahnya akan diberikan umpan balik kepada peserta didik. Dan yang keempat yaitu jika jawaban peserta didik benar, maka akan mendapat materi selanjutnya. Dan jika jawaban peserta didik salah, maka akan disediakan fasilitas yang digunakan untuk mengulang dengan cara sistem parsial. Selanjutnya yaitu model tutorial. Model tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak berupa program komputer yang di dalamnya berisi tentang materi pelajaran. Adapun tujuan dari model tutorial ini adalah untuk membantu para peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Tahapan dari model tutorial ini yaitu yang pertama, penyajian informasi berupa materi yang akan diberikan dan akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, pertanyaan dan respon berupa latihan soal. Dan yang ketiga, pemberian respon. Komputer akan memberikan respon dari kinerja peserta didik. Yang keempat, pemberian balikan respon, yaitu program akan memberikan balikan apakah peserta didik itu sukses atau harus mengulang. Yang kelima, pengulangan. Dan yang keenam, segmen pengaturan pelajaran. Selanjutnya yaitu model simulasi. Model simulasi merupakan suatu model pembelajaran yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi berupa animasi yang di dalamnya menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, visual, dan perpaduan warna yang serasi. Adapun tujuan dari model simulasi ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada peserta didik melalui penciptaan tiruan-tiruan pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya. Selanjutnya yaitu model instruction games. Model instruction games merupakan suatu model pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Adapun tujuan dari model instruction games ini yaitu untuk menyediakan pengalaman belajar peserta didik yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan peserta didik melalui bentuk permainan yang mendidik. Media pembelajaran cetak. Media pembelajaran berbasis teks atau cetak merupakan berbagai media penyampai pesan pembelajaran di mana padanya terkandung teks atau bacaan dan ilustrasi-ilustrasi pendukungnya. Media pembelajaran cetak terdiri dari yang pertama majalah, jurnal, koran atau surat kabar, tabloid, buletin, dan newsletter. Selanjutnya ada karikatur, artikel, peta dan globe, buku pelajaran atau buku, gambar atau foto, dan yang ke-12 adalah sketsa. Itu ada diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, dan poster. Media pembelajaran digital merupakan salah satu metode pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama penggunaan barang elektronik. Program media pembelajaran digital. Yang pertama ada media proyeksi terdiri dari proyektor transparansi, proyektor atau LCD, film bingkai, film rangkai, dan proyektor tidak tembus pandang atau proyektor. Kedua yaitu media fotografi, alatnya sendiri ada kamera, dan yang ketiga film bingkai, merupakan transparansi berukuran 3,5 mm dengan bingkai 2x2 inci. Selanjutnya ada film rangkai, merupakan rangkaian urutan dari sebuah film atau gambar tertentu. 5 yaitu rekaman audio, terdiri dari suara musik, suara manusia, dan lain-lain. Yang keenam media film, serangkaian gambar yang diproyeksikan ke layar pada kecepatan tertentu. Yang ketujuh media rekaman video. Pada pemaparan materi kali ini, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan pembelajaran diharapkan yang sebaik mungkin dan memperhatikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pemilihan media dan sumber belajar merupakan komponen baik dari sistem instruksional secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah sesuai faktor lain seperti siswa, strategi belajar, dan lain-lain, namun alokasi waktu dan sumber serta proses penilaiannya perlu dipertimbangkan. Ini adalah referensi dari beberapa materi tersebut.